Shalom, kita jumpa lagi dalam Renungan Tengah Minggu. Hari ini bersama dengan saya, Guru Injil Mori. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang penting bagi kita semua hari ini. Mari sama-sama kita mulai dengan doa dulu ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat anugerah Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama dan kami bisa mendengarkan sharing firman Tuhan hari ini. Berkati supaya kami boleh mengerti dan akhirnya kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, apakah adik-adik pernah dipanggil mama ketika sibuk main HP? Nah, mungkin pernah kali ya. Ini adalah kisah dari si Adi. Adi ini sibuk main HP. Ya, lagi enjoy sekali pas tengah sekolah online, banyak waktu kosong, bisa main game banyak. Nah, terus kedengeran lah mamanya teriak minta tolong dia. Adi, Adi. Mamanya manggil dia. Adi, sini bantuin mama sebentar. Iya ma. Iya ma. Tapi si Adi masih terus asik main game. Kemudian tak berapa lama terdengar lagi mama panggil si Adi. Di, sini bantuin mama sebentar. Taruh dulu HP-nya, ini penting sekali. Kamu kan sudah selesai sekolah online-nya. Iya ma. Iya, sebentar dulu, lagi seru nih. Beberapa menit kemudian mamanya datang dan berkata kepada dia, Mama udah panggil kamu tadi berapa kali, kamu gak datang sih? Tadi itu Kungkung bawa handphone, minta diisiin kuota internet. Mama kan gak ngerti, jadi mama minta tolong kamu. Tadi padahal Kungkung mau isiin kuota juga sekalian buat kamu, tapi kamunya sibuk main HP. Ya mama, kok gak bilang dari tadi? Mama kan udah berulang kali panggil kamu. Salah sendiri kan gak denger mama. Ini kan berita penting, kamu gak mau denger. Akhirnya Adi gak dapet deh kuota internet dari Kungkungnya. Nah, adik-adik, ketika sebuah pesan itu diulang berkali-kali, itu berarti pesan itu sangat penting bagi si penerima pesan. Jadi ketika kalian diberikan pesan, berita yang berulang kali dari orang yang kalian bisa percaya, kalian harus ingat pesan itu dan lakukan segera. Nah, adik-adik, pada hari menjelang Yesus disalibkan, ia juga memberikan pesan yang penting bagi murid-muridnya. Dan ini dicatat oleh Rasul Yohanes berulang-ulang, karena ini perintah yang penting untuk dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Mari kita membaca dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saya ulangin ya. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Adik-adik, Rasul Yohanes mencatat perintah Yesus ini yang sangat penting ini secara berulang-ulang. Perintah Yesus ini diberikan kepada murid-muridnya supaya mereka saling mengasihi, sama seperti Yesus telah mengasihi mereka. Yesus telah mengasihi mereka dengan kasih-Nya yang kudus. Ia telah memulihkan mereka, Ia menebus mereka dari dosa, bahkan Ia menggantikan mereka dihukum karena dosa-dosa mereka. Ia memberikan nyawanya bagi penebusan dosa manusia. Bukan karena mereka layak, tetapi karena kasih Allah begitu besar kepada manusia, dan kasih-Nya yang kudus itu dicurahkan kepada umat manusia yang berdosa. Karena Yesus telah mengasihi kita dengan kasih yang begitu luar biasa, maka Ia meminta kepada kita dengan sungguh-sungguh
dengan serius sekali supaya kita mengasihi saudara-saudara kita dengan kasih yang telah kita terima dari Tuhan Yesus. Perintah ini diberikan untuk murid-murid Yesus saat itu, dan perintah ini diteruskan kepada kita, murid-muridnya di zaman sekarang ini. Inilah yang menjadi tanda ataupun ciri khas murid-murid Yesus sejak dulu. Kasih yang begitu besar, kasih yang bisa mengubahkan hati manusia, sama seperti Kristus telah mengubahkan hati kita. Kasih ini pun dapat mengubah orang, mengubah hati orang yang keras menjadi lembut, mengubah hati orang yang terluka dan akhirnya sembuh. Kasih ini pun bisa mengakhiri peperangan, mengakhiri dendam, kebencian, dan amarah. Kasih ini dapat mengubahkan dunia, dan kasih ini bisa memberikan damai sejahtera. Kasih Kristus yang kudus itu, kasih yang luar biasa itu. Dan dengan kasih inilah Allah memerintahkan kita untuk melakukan kepada orang-orang di sekitar kita, keluarga, kawan-kawan yang kita kasihi, yang ada di dekat kita. Tuhan minta kita supaya mengasihi mereka. Nah, adik-adik, zaman gereja mula-mula, pada waktu itu orang-orang Kristen ditekan oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi membenci orang Kristen. Kemudian juga orang Romawi juga menekan orang Kristen. Mereka menganggap orang Kristen ini adalah pengacau. Orang Kristen disiksa, mereka menderita, dianiaya. Namun akhirnya orang-orang Kristen, murid-murid Kristus ini mengalahkan kerajaan Romawi. Bagaimana caranya orang-orang Kristen mengalahkan kerajaan Romawi yang begitu besar dan kuat? Adik-adik, bukan dengan tentara, bukan dengan peperangan yang hebat, tetapi dengan kuasa kasih Kristus Yesus. Itulah yang mengubah kerajaan Romawi. Hanya orang-orang Romawi satu persatu merasakan kuasa kasih Kristus. Mereka melihat, wah, begitu luar biasanya kasih Kristus itu mengubahkan setiap orang. Kasih yang tidak membalaskan yang jahat dengan yang jahat, tapi membalaskan yang jahat dengan kebaikan. Dan kebenaran ini, Yesus yang mati untuk manusia yang berdosa, karena ia begitu besar mengasihi mereka. Itulah Injil yang mengubahkan dunia. Jadi adik-adik, kalian juga bisa melihat di sini betapa pentingnya perintah ini untuk kita. Kasih Kristus itu mengubahkan dunia. Dan ia memerintahkan kita yang sudah menerima kasih-Nya ini untuk mengerjakan kasih ini. Let's do it. Mari kita saling mengasihi saudara-saudara kita. Bagaimana caranya kita mengasihi saudara-saudara kita? Langsung kasih tips ya. Caranya adalah dengan memulai duluan. Mari kita mulai duluan. Inisiatif untuk memulai duluan. Mulai duluan untuk menyapa teman-teman. Mulai duluan untuk memberi sesuatu kepada mereka yang membutuhkan. Mulai mengasihi, melayani. Bisa melayani papa mamamu. Kamu kan banyak waktu di rumah. Mulai bantu papa mama tanpa disuruh, tanpa diperintahkan. Layani dahulu. Mungkin bisa juga melayani Koko dan Cece, atau melayani adikmu sendiri. Mari kita mulai duluan. Jangan tunggu orang lain mulai dulu, tapi kita mulai dulu mengasihi mereka. Mulai duluan juga untuk mendoakan teman-temanmu. Meskipun kita gak bisa ketemu sama-sama, kumpul di sekolah ataupun di gereja, kita juga bisa mendoakan mereka. Mari kita lakukan perintah Tuhan yang penting ini, mengasihi sesama kita. Dan kita bisa menjadi saksi bagi dunia. Mereka melihat begitu indahnya kasih di antara orang-orang percaya. Dan mereka ikut merasakan kasih itu. Dan ingin ikut ambil bagian dalam kasih itu. Mari kita bersama-sama menyatakan kasih Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau telah memberikan perintah untuk kami. Perintah untuk saling mengasihi. Sama seperti Engkau telah mengasihi kami Tuhan, kami mau saling mengasihi
saling mengasihi teman-teman kami, saling mengasihi saudara kami, Koko, Cece, adik kami, atau papa mama. Tuhan, berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami kesetiaan untuk kami belajar untuk memulai duluan, memulai kasih itu di tengah-tengah kawan-kawan kami, di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini yang telah menguatkan kami. Berkati setiap kami. Tolong jagai kami Tuhan di tengah-tengah merebaknya virus corona di kota Pangkal Pinang ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah Tuhan, dan kami terus bersandar dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Amin.